Apa persamaan antara tumpukan besi tua di Paris tahun 1889 dengan hutan beton yang lagi dibangun di Kalimantan hari ini? Jawabannya adalah kebencian. Iya, kalian nggak salah dengar. Sebelum Menara Eiffel di kota Paris, Prancis menjadi simbol cinta dan tempat paling romantis sedunia, warga Paris saat itu benci banget dengan menara ini. Mereka bilang ini seperti monster besi, cerobong asap pabrik yang jelek, karya arsitektur yang memalukan. Bahkan ada petisi dari seniman top untuk merobohkan menara tersebut. Sekarang kita geser ke Indonesia. IKN, Ibu Kota Nusantara, proyek raksasa Presiden Jokowi yang sekarang setelah beliau lengser makin kencang diterpa angin keraguan, hujatan, dan cacian. Ada yang bilang bakal mangkrak, ada yang bilang buang-buang duit dan anggaran, ada yang bilang siapa yang mau tinggal di hutan. Tetapi sejarah itu punya pola yang unik, teman-teman. Seringkali apa yang kita hina hari ini jadi kebanggaan anak cucu kita besok. Apakah IKN bakal bernasib sama seperti Eiffel? Dari yang dulunya dihujat lalu dipuja? Atau memang beneran akan menjadi kota hantu? Saya Vincent Nugraha, dan video kali ini kita bakal bedah masa depan IKN lewat kacamata sejarah Menara Eiffel. Siapkan kopi kalian, mari kita mulai. Kita mundur dulu ke tahun 1880-an. Paris sedang siap-siap untuk Exposition Universelle atau pameran dunia tahun 1889. Maaf ya kalau pengucapan katanya salah. Pemerintah Perancis membuat lomba desain monumen. Pemenangnya perusahaan milik insinyur bernama Gustave Eiffel. Pas desain ini dirilis ke publik, reaksinya geger guys. Coba bayangkan, Paris yang saat itu adalah kota dengan bangunan batu klasik yang elegan, gaya Haussmann, kemudian penuh dengan seni, tiba-tiba akan ditancapkan menara besi setinggi 300 meter. Itu seperti kamu punya ruang tamu gaya klasik Eropa, kemudian tiba-tiba ditaruh tiang listrik sutet di tengahnya. Jelas mereka ngamuk dan merasa ini sesuatu yang sangat tidak elegan. Puncaknya tanggal 14 Februari 1887, koran Le Temps menerbitkan surat terbuka berjudul Protes Para Seniman. Isinya pedas banget, ditandatangani nama-nama besar. Kemudian mereka menulis seperti ini: kami, penulis, pelukis, pematung, arsitek, memprotes dengan sekuat tenaga terhadap pembangunan Menara Eiffel yang tidak berguna dan mengerikan ini. Mereka bahkan menyebut Eiffel sebagai cerobong asap pabrik hitam raksasa. Saking dibencinya, menara ini cuma dikasih izin berdiri selama 20 tahun. Harusnya di tahun 1909 menara ini dirobohkan dan dijual kiloan besinya. Tetapi apa yang terjadi? Gustave Eiffel nggak menyerah. Dia pintar. Dia jadikan menara itu antena radio militer dan laboratorium meteorologi. Akhirnya, karena berguna buat militer dan sains, menara itu selamat dari pembongkaran. Dan pelan-pelan warga Paris mulai jatuh cinta. Dan kini Menara Eiffel menjadi ikon kebanggaan kota Paris. Sekarang kita tarik garis waktu ke Indonesia era 2020-an. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Ini ide yang gila, ambisius, dan tentu saja kontroversial. Presiden Jokowi mencanangkan ini sebagai sebuah legasi. Tetapi begitu desain Istana Garuda karya Maestro Nyoman Nuarte dirilis, apa reaksi netizen? Pro kontra pun akhirnya bermunculan. Banyak yang bilang, kok gelap banget? Kok kayak markas musuh Power Rangers? Ini Garuda apa kelelawar? Kritik ini wajar. Sama kayak orang Paris kaget melihat besi di tengah kota batu.
orang Indonesia kaget melihat struktur Garuda raksasa di tengah hutan. Apalagi bagi barisan anti Presiden Jokowi, proyek IKN adalah sasaran empuk untuk terus menyerang Presiden. Namun yang mungkin kita belum banyak tahu, desain Garuda ini bakal mengalami transformasi. Bahan yang dipakai untuk membangun Garuda raksasa di IKN adalah kuningan dan tembaga yang secara alami akan beroksidasi sama seperti patung Liberty di Amerika Serikat. Pas baru dipasang, warna tembaga gelap dan terlihat seolah menyeramkan, tetapi seiring waktu, ketika terkena cuaca dan hujan, dia akan berubah menghijau jadi patina yang artistik. Jadi ini bukan karat biasa, tetapi proses alami yang menyesuaikan diri dengan alam. Bayangkan burung Garuda hijau raksasa yang menyatu dengan kanopi hutan Kalimantan. Visioner sekali bukan? Karya dari seniman kenamaan Bali Nyoman Nuarte ini. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur memang membutuhkan nyali, dan Presiden Jokowi saat itu mengambil keputusan yang berani dan berisiko. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah IKN bakal mangkrak? Faktanya, meski banyak yang skeptis, menghujat, mencaci, bahkan banyak yang berharap proyek IKN ini mangkrak, namun pembangunan tetap jalan terus. Dari hutan belantara, sekarang berdiri istana megah, perkantoran modern, tempat ibadah, hotel, dan infrastruktur pendukung dengan teknologi yang cerdas. Eiffel dibangun cuma 2 tahun lebih 2 bulan. IKN jelas butuh waktu puluhan tahun. Pembangunan kota itu maraton, bukan seperti lari 100 meter. Washington DC saja butuh 100 tahun supaya menjadi seperti sekarang. Canberra, Australia, sama juga. Brasilia, awalnya juga kota hantu, sekarang menjadi kota metropolitan. Dari semua itu, saya pribadi melihat IKN punya satu keunggulan yang tidak dimiliki Jakarta, yaitu kesempatan untuk memulai dari nol. Jakarta sudah terlalu ruwet untuk dirubah total. Beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis sudah sangat berat, sedangkan IKN didesain dari awal sebagai forest city. 75% wilayahnya akan tetap hijau. Ini jika sesuai pemaparan yang disampaikan. Transportasi publik jadi prioritas. Inilah momen di mana kita harus mengalahkan ego kita sendiri. Kalau kita cuma fokus nyinyir, kita bakal jadi seperti warga Paris dulu saat awal berdirinya Menara Eiffel. Tetapi kalau kita mau melihat visi jangka panjang, mungkin 10 sampai 20 tahun lagi, anak cucu kita bakal bangga. Kemudian mereka akan bilang, wah gila ya, untung dulu IKN dibangun. Dan saat itu, maka orang-orang akan berterima kasih kepada Presiden ke-7 Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang berani mengambil keputusan memindahkan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur. Ada momen menarik pas perayaan 17 Agustus pertama di IKN pada tahun 2024. Banyak orang yang tadinya skeptis ketika datang langsung. Mereka pun akhirnya berkomentar, wah ini gila sih ini view-nya. Perlahan tetapi pasti stigma negatif itu mulai luntur. Namun kita semua tahu, usai masa bakti Presiden Jokowi selesai di 2024 bulan Oktober, serangan terhadap IKN justru semakin tambah kencang, terutama dari kelompok yang anti Jokowi. Apalagi ditambah gorengan soal dugaan ijazah Jokowi. Pokoknya semua di mata pembenci, Presiden Jokowi tidak ada baiknya, termasuk semua legasinya. Namun harus diakui, perlahan kini orang mulai sadar potensi ekonomi di IKN. Investor mulai lirik-lirik setelah perkembangan pesat IKN di bawah komando Kepala Otorita IKN, Bapak Basuki Hadimulyono.
Beliau bekerja dalam senyap pemberitaan, namun hasilnya nyata. Dan ingat, Eiffel pun dulu dibilang jelek, namun sekarang jadi ikon paling romantis di dunia dan kebanggaan kota Paris. Jadi, apa kesimpulannya? Sejarah mengajarkan kita satu hal, visi besar selalu mengundang resistensi yang besar. Tidak ada karya hebat yang lahir tanpa kontroversi. Gustave Eiffel dibenci, karyanya mau dirobohkan. IKN dicaci, dibilang bakal mangkrak, tetapi pada akhirnya waktu juga yang bakal menjawab. Mungkin hari ini kita melihat IKN cuma sebagai proyek politik, tetapi di masa depan bisa jadi itu adalah simbol kemajuan Indonesia yang setara dengan negara-negara maju yang lain. Saya pribadi yakin IKN bakal jadi sesuatu yang keren dan megah di masa yang akan datang. Bukan karena saya pro Presiden Jokowi, tetapi karena saya percaya dengan potensi bangsa ini, juga visi besar Presiden Jokowi saat itu untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kita butuh simbol baru, simbol pemerataan pembangunan, simbol masa depan yang lebih hijau dan modern. Kalau Eiffel bisa berubah dari monster besi jadi Iron Lady yang dicintai dunia, kenapa IKN tidak bisa menjadi permata Jamrud Khatulistiwa? Bagaimana menurut kalian? Apakah IKN bakal sukses seperti Eiffel atau justru sebaliknya? Silahkan kalian tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton Nesia Insight. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Biar semakin banyak orang yang optimis dengan kemajuan Indonesia. Saya Vincent Nugraha, sampai jumpa di video selanjutnya.